Dan terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga Kak Nevitsa Hairunisa selaku speaker yang telah bersedia meluangkan waktunya dan hadir sebagai speaker di webinar kali ini. Sebelum perkenalkan, nama saya Najwa Zahira dari Apiari Coworking Space, selaku host pada webinar kali ini. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan Apiari ya. Apiari ini adalah coworking space yang menyediakan ruang kerja, virtual office, dan juga aktivitas komunitas. Kami juga rutin mengadakan online event dengan tujuan untuk memberikan insight baru dan juga pengetahuan kepada teman-teman sekalian, dan juga untuk membantu perkembangan bisnis serta perkembangan diri dari teman-teman sekalian. Untuk informasi mengenai event Apiari yang lain, mungkin teman-teman bisa keep update di Instagram kita, ada di @apiari.coworking. Oke, seperti yang kita semua dan teman-teman ketahui, hari ini kita akan membahas topik mengenai understanding business license and compliance for F&B business bersama dengan Kak Nevitsa Hairunisa selaku Legal Ops dari lexar.id. Jadi feel free nih untuk teman-teman jika ingin membuka videonya supaya kita lebih terasa ada interaksi, dan nanti jika misalnya di pertengahan pemaparan materi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian, boleh langsung aja di drop pertanyaannya di chat box. Jadi kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi nih, aku serahkan aja ke Kak Nevitsa Hairunisa selaku speakernya untuk memulai materi. Silakan Kak Nevitsa. Halo Mbak, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nevitsa Hairunisa, tapi bisa dipanggil Tasya, karena kan kalau Nevitsa Hairunisa terlalu panjang ya. Nah, sekarang saya diminta untuk menjelaskan sedikit mengenai understanding business license in F&B business. Biasa dipanggil Tasya, saya Legal Operation Manager di lexar.id. Lexar itu adalah sebuah perusahaan di bidang hukum, di bidang legal, yang biasa ngurusin terkait dengan perizinan, pendirian PT, terus compliance perusahaan, dan sebagainya yang terkait dengan hukum. Lalu di sini saya mau ngejelasin sedikit mengenai licensing in F&B business. Ini langsung saya share screen aja ya. Ya, silakan Kak. Oke. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, ini langsung. Boleh di full screen mungkin? Di present aja. Sebentar. Di present atas. Ya. Halo? Ya, jelas. Oke. Understanding business license and compliance for your business. Di sini khususnya saya akan ngomongin mengenai food and beverage business. Introduction of business license in Indonesia, yaitu menjelaskan mengenai business license di Indonesia secara umum, things that must be known in licensing secara umum, dan types of F&B licensing are common in Indonesia. Yang pertama, pengenalan perizinan untuk bisnis di Indonesia. Perizinan seperti ini bisa dibaca sendiri, sebenarnya perizinan adalah HAM dasar yang harus diurus setelah PT berdiri. Nah, ini tuh perizinan itu adalah bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah atau negara untuk pelaku usaha dan perusahaan yang sudah memiliki izin lengkap lebih memiliki nilai tambah di mata investor. Ini kita masih ngomongin perusahaan secara umum, belum masuk ke khususnya F&B. Karena pada dasarnya semua perusahaan itu harus mempunyai bentuk yang sah, bentuk yang legal, yaitu ada FPSK dan perizinan yang sesuai dengan bisnis yang dia jalankan. Lalu perizinan sekarang secara umum sudah melalui sistem online semuanya, yaitu online single submission. Saya rasa ini pun udah diketahui ya sebelumnya. Saya juga pernah menjelaskan tentang ini
di webinar beberapa bulan yang lalu mengenai perizinan, tapi belum masuk ke FNB khususnya gitu. Terus seperti yang kita udah tahu, sekarang semuanya udah pakai OSS. Dasar hukumnya adalah PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dan ini berlaku semenjak Agustus 2018 sampai dengan sekarang. Lalu dulu, sebelum adanya OSS, sebelum dilakukan secara online, semuanya dilakukan secara manual dengan PTSP daerah, atau kalau untuk perusahaan penanaman modal asing itu langsung ke BKPM. Nah, sekarang udah nggak ada lagi perbedaannya. Mau itu PT PMA, PT dengan penanaman modal asing, atau PT lokal, PT biasa, itu sekarang semuanya udah OSS, udah online. Ini cuma perbandingan aja yang dulu mekanisme lama sama yang sekarang mekanisme yang baru. Kalau dulu pelaku usaha datang ke notaris lapor akta SK-nya ke Kumham, lalu baru pendaftaran kegiatan usaha. Atau pelaku usaha datang ke BKPM dulu, ini untuk PT PMA. Jadi dulu harus ada persetujuan dari BKPM dulu. BKPM udah setuju, udah ngeluarin izin prinsip, baru ke notaris, nanti notaris baru mengesahkan akta tersebut ke Kumham. Kalau sekarang, jadi pelaku usaha langsung ke notaris langsung proses ke Kumham, dari Kumham langsung ke OSS. Jadi benar-benar gampang. Jadi nggak ada perbedaan lagi. Mau lokal, kalau ini kan lokal yang ini, PMA yang ini. Kalau sekarang sama aja, semuanya dua-duanya sama. Lalu ini kalau ini kan untuk perusahaan yang baru mau berdiri. Sedangkan kalau perusahaan yang sudah berdiri, itu ada kewajibannya untuk perubahan pasal 3 dulu. Pasal 3 itu mengatur mengenai maksud dan tujuan perusahaan. Nah, perubahan ini harus disesuaikan dengan KBLI 2017. Karena sekarang sistem online dan semuanya udah sinkron, baik dari sistem AHU, terus ada sistem DJP untuk NPWP-nya, terus untuk sistem perizinnya. Jadi sekarang semua udah di satu sistem yang sama. Jadi harus disesuaikan lagi nih. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri sebelum Agustus 2018, tapi dia belum ada perubahan KBLI 2017, maksudnya belum ada perubahan KBLI yang terbaru, itu harus diubah lagi. Nah, ini untuk perusahaan lama yang sudah merubah. Misalnya ada satu PT yang dia bergerak di bidang, karena kita ngomongin F&B, ini saya akan langsung kerucutin ke bidang food and beverage ya. Misalnya dia punya restoran. Nah, dari dulu kalau di akta itu dia punya restoran, seharusnya aktanya itu di pasal 3 cuma ditulis restoran gitu aja. Jadi nggak boleh gabung sama kegiatan usaha yang lain. Nah, kalau misalnya masih yang lama tuh biasanya kita gampang sih ngelihatnya masih PT umum. Jadi ada jasa, ada perdagangan, macam-macam, itu ada banyak banget sampai kita sendiri kalau baca, ini PT di bidang apa gitu, kita sendiri nggak tahu gitu kan. Nah, kalau misalnya dia belum merubah, dia harus ubah dulu, ubah akta, lalu keluar salinan dan SK Kemenkumhamnya, terus setelah itu dari perubahan akta itu, akta SK-nya keluar, datanya langsung bisa ditarik. Kita langsung bisa ubah di OSS. Kalau misalnya sudah merubah, bisa langsung aja. Jadi dia udah perubahan, langsung bisa langsung ubah izinnya di OSS atau mengeluarkan izinnya di OSS. Nah, setelah itu di OSS, oke. Sorry, ini ada lagi kalau misalnya perusahaan kalau misalnya belum pernah bikin PT, jadi mau bisnis di bidang F&B tapi belum ada perusahaannya. Jadi untuk usaha sendiri di Indonesia bisa perseorangan atau badan usaha seperti yang dilihat di sini, nggak perlu pakai. Kalau perseorangan pastinya nggak perlu pakai akta, tapi harus ada KTP dan NPWP. Dan KTP-nya harus iktp, NPWP-nya harus aktif. Jadi yang dimaksud aktif adalah NPWP yang setiap tahunnya memang sudah melapor SPT tahunan.
Lalu kalau badan usaha, seperti biasa kita bikin PT dulu, terus harus signing lagi sama notaris yang kayak tadi, dan ini pengurusannya sama. Setelah udah semuanya, udah signing, SK udah keluar, langsung urus OSS-nya. Nah, output dari OSS adalah NIB. NIB itu nomor izin berusaha. Dulu belum ada output ini, dulu itu outputnya ini. Ini kan izin sebelum OSS. Dulu itu kita benar-benar harus ngelakuin manual, bikin SKDP ke kelurahan, bikin SKDP ke kecamatan, terus bikin bikin SKDP ke kelurahan, bikin SIUP sama TDP ke PTSP. Nah, kalau sekarang outputnya tuh udah kayak gini. Jadi, semuanya yang dilakukan by online, by sistem oss.go.id itu, ini outputnya. Nomor induk berusaha dan izin usaha. Ini salah satu contohnya tuh NIB sama SIUP. Ada lagi BPJS. Ini udah pasti otomatis kalau kita submit OSS, ini udah pasti akan terdaftar juga si BPJS ini. Nah, ini ada izin operasional dan komersial. Biasanya untuk F&B bisnis ini pasti akan ada izin operasional atau komersialnya. Yaitu, kalau ini kan salah satu contohnya adalah pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Kalau misalnya restoran, dia di sini akan tertulis TDUP. Di sininya tanda daftar usaha pariwisata, lalu nanti akan ada izin operasional komersialnya adalah harus memenuhi TDUP. Maksudnya gimana? Ini izinnya tuh udah resmi. Ini sudah bisa dipakai. Nah, tapi ada izin operasional dan komersial ini adalah kita harus apply lagi ke PTSP. Jadi, kalau misalnya untuk di F&B bisnis, dia biasanya ada 2 kali proses. Yang pertama OSS, yang kayak gini outputnya. Yang kedua itu outputnya masih bentuk yang lama, yang kayak gini. Tapi ini kan SIUP, ini TDUP. Kebetulan, kalau misalnya yang TDUP, kita outputnya ini belum ada karena proses TDUP itu sendiri makan waktu yang lumayan lama. Jadi kita memang kita lagi ngerjain satu TDUP, tapi belum keluar nih si bentuk izinnya itu. Gitu. Nah, dari sini, operasional atau komersial, misalnya perusahaan ini sudah menjalankan bisnisnya. Ya kan? Umumnya pun seperti itu, misalnya kalian bikin restorannya sudah berdiri, sudah jalan, sudah proses, keluarlah si proses ini kan, keluarlah si OSS nih. Ini tuh benar-benar izin dasarnya aja yang harus dipenuhi lagi. Nah, memang untuk si output TDUP yang kayak gini, dia harus berdiri dulu nih, dia harus restorannya tuh udah jalan. Nah, pas restorannya udah jalan, baru kalian apply si izinnya ke PTSP untuk dapat ini. Di sini juga ada persyaratannya, ada di, ini masih kelihatan kan ya? Ya, masih. Oke. Nah, ini ini adalah persyaratan untuk TDUP. Jadi, F&B business itu kalau saya bikinnya terbagi sama 3. Yang pertama adalah restoran. Yang kedua itu dia industri makanan. Yang ketiga itu dia jualan makanan. Jadi cuma jual aja. Ada yang industri, ada yang jualan, ada yang restoran. Nah, biasanya yang restoran itu izinnya sekalian juga dia industrinya, sekalian juga dia jualannya. Cuma sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukumnya adalah industri sama perdagangan itu tidak boleh dijadikan satu. Tidak boleh dijadikan satu PT. Kenapa? Ini bertentangan, ini dianggap oleh pemerintah ini melakukan monopoli. Karena dia industri sendiri, dia juga yang ngejual. Itu nggak boleh, by law. Nah, biasanya kalau misalnya industri makanan keripik gitu ya, yang memang masih bisa dibuat di rumah atau
rice bowl yang sekarang lagi hits banget ya kan. Nah, biasanya di aktanya tetap dibuat dua-duanya. Kenapa? Just in case nanti dia membesar perusahaannya, dia bisa bikin anak perusahaan. Itu bisa juga. Atau dia ada investor masuk, nanti investornya apakah yang udah deh, nanti yang industri di kantor gue aja, misalnya gitu. Tapi, balik lagi, semuanya itu harus ada izinnya. Kalau untuk restoran, ini persyaratan untuk perizinan restorannya. Yang ini yang udah paling gampang aja ya, dia harus ada akta, SK, NPWP, KTP, terus ini kan cash statement letter itu udah disediain. Yang paling penting adalah ini. Sertifikat laik sehat. SLS. Ini harus di-obtain. SLS ini di-obtainnya semua yang masak, dia harus, semua yang kerja di restoran itu harus punya sertifikat laik sehat. Biasanya, ini tuh kayak ada persyaratan TDUP, di dalamnya tuh ada persyaratan SLS. Jadi ini tuh kayak izin yang terpisah, tapi dijadiin persyaratan gitu. Paham ya? Saya harap paham. Kalau nggak paham nanti nanya aja, santai aja. Nah, jadi restorannya udah buka nih. Pas restorannya udah buka, dia, oke deh, saya mau bikin TDUP nih sekarang. Oke. Harus tahu dulu ada berapa orang yang masak dan ada berapa orang yang bekerja di situ as a waiter, as a cashier, semuanya harus harus ada listnya, harus ada namanya. Nah, kalau misalnya dia udah ada si listnya itu, baru kita daftarin ke sertifikat laik sehat. Ini tuh dikeluarkannya oleh Dinas Kesehatan. Kalau saya nggak salah ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan akan kayak ngasih semacam seminar gitu, seminar secara langsung yang akan mengajarkan ini loh persyaratan sehatnya tuh ini loh persyaratan sehat yang harus dipenuhi ini. Nah, cuma proses ini kan lama. Pemerintah juga nggak mau mempersulit. Dia juga akan ngeluarin TDUP sementara yang berlaku selama 3 bulan untuk supaya si restoran ini bisa jalan, tapi SLS-nya belum ada. Itu bisa. Nah, si TDUP ini kan udah berlaku nih selama 3 bulan. Baru dalam 3 bulan itu dipenuhilah si SLS ini oleh si pelaku usaha gitu. Dan yang paling penting adalah untuk TDUP restoran atau TDUP misalnya TDUP bar gitu ya, itu akan ada survei. Si PTSP, si pihak pemerintah akan datang langsung ke restoran, dia akan menilai, dia akan ngecek ini persyaratannya udah lengkap apa belum sih? Ini udah bener belum sih di sini? Ini gimana sih bentuknya? Itu akan dilakukan langsung oleh pihak pemerintah. Ini untuk TDUP restoran. Yang kedua adalah sebentar. Izin BPOM makanan. Jadi di sini juga ada, Nah, ini adalah izin BPOM makanan. Izin BPOM makanan dibutuhkan oleh industri, pengusaha industri makanan atau penjual biasanya. Misalnya, dia impor makanan dari luar negeri, tapi masuk Indonesia untuk bisa diedarkan secara sah, dia harus ada izin edar dari BPOM. Itu maksudnya. Jadi, semua makanan yang dijual di Indonesia harus ada izin BPOM sesuai dengan standar BPOM itu sendiri. Ini adalah syarat-syaratnya. Jujur, ini syaratnya banyak banget. Kita bisa lihat ya, ini contohnya. Step 1, ini dokumen checklist. Ini dokumen checklist itu kayak akta SK lagi, balik lagi. Terus, misalnya ini rancangan label, sertifikat merek, hasil analisa laboratorium. Terus ini ada lagi formulirnya. Jadi di sini kita ngebedain ada administratif, terus ada kemasannya, ada hygiene sanitation, ini ada hasil. Akan ngambil sampel dari makanan yang dibuat
atau yang diimpor, dia akan ngecek gimana sih ini kandungannya sesuai nggak sih sama standar yang ada di Indonesia. Gitu. Ini untuk BPOM. Dan proses BPOM, izin edar BPOM ini sendiri, itu paling cepat 60 hari. Paling cepat 60 hari. Terus, selain itu, ada lagi PIRT. Nah, pengurusan izin produksi industri rumah tangga. Pengurusan izin pangan industri rumah tangga. Jadi ini kan tadi ada BPOM ya. Ini sebenarnya juga sama, tujuannya adalah untuk bisa makanan yang di industri secara mandiri, istilahnya secara misalkan yang industri masih perorangan ya, kalau PRT itu biasanya, atau UMKM dia mau mengedarkan hasil masakan dia gitu. Nah, itu harus ada PIRT-nya. Nah, ini persyaratannya biasa sama ya, akta SK itu udah kayak legalitas yang paling umum. Cuma yang harus yang harus di-note adalah dia harus ada sertifikat penyuluhan keamanan pangan sama dari Dinas Kesehatan Suatu Wilayah. Terus proposal teknis. Ini si PIRT ini dikeluarin sama PTSP dan dia sama kayak TDUP, dia akan ada survei dari pemerintah. Kalau BPOM tadi kan BPOM akan ngambil sampelnya. Kalau ini akan ada survei, akan dilihat, oh industrinya di sini, oh ini sesuai apa enggak sih, oh ini gimana sih masaknya, oh kita lihat juga deh isinya tuh apa sih dari makanannya. Itu yang udah umum banget. Ini udah sangat umum dilakukan. Kalau misalnya industri makanan ya. Dan oh iya, sorry, satu lagi tadi ada perdagangan. Perdagangan makanan kan juga butuh izin edar. Kalau izin edar masuknya ke BPOM. Kalau ke PIRT dia untuk dia pemeriksaan pangan industri rumah tangga kalau nggak salah. Nah, ini adalah salah 3 ya. Ini adalah contoh-contoh izin terkait dengan FNB. Lalu balik lagi ke sini. Hal-hal yang perlu diketahui dalam perizinan, izin yang ada di Indonesia memiliki kewajiban yang berbeda antara lain. Yang pertama, kewajiban LKPM. Ini sebenarnya izin dasar banget. Mau punya restoran kayak, mau yang cuma yang izin-izin umum perdagangan, ini tetap harus ada LKPM sekarang. Dilakukan setiap triwulan. Ini di dalam bidang apapun. Yang kedua, pemenuhan komitmen OSS diberikan waktu 1 tahun. Misalnya yang kayak tadi, ada TDUP, dia harus memenuhi TDUP yang dikeluarkan oleh PTSP. Itu bisa dilakukan 1 tahun semenjak proses OSS. Tapi balik lagi lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dipenuhi dalam waktu 1 tahun, izin OSS-nya tuh akan dibekukan. Jadi nggak akan bisa melakukan apapun. Gitu. Terus, izin edar yang Anda butuhkan berdasarkan besarnya industri Anda. Ini yang contoh tadi, izin edarnya butuhnya yang PIRT atau yang izin BPOM. Karena izin BPOM, dua-duanya lama, tapi izin BPOM itu memakan biaya yang lebih besar. Gitu. Lalu, BPOM, PIRT, dan TDUP dibutuhkan biaya tambahan resmi dari pemerintah. Ini tuh contohnya untuk ikut SLS tuh ada biayanya lagi, untuk cek di lab Kesda, Laboratorium Kesehatan Daerah, itu ada biayanya lagi, hal kayak gitu sih. Paling ini aja yang dari materi yang bisa saya berikan. Sekarang kita buka tanya jawab ya. Iya betul Kak Tasya, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, bisa di on cam saja.
Boleh Kak Zaha. Tadi barusan di-explain kalau mau bikin PT itu NIB itu dibikin sama kita sendiri atau dibikin sama notaris? Oke, NIB itu sebenarnya dia kan sudah sistem online. Kalau memang Mas Zaha ya tadi, Mas Zaha mau bikin sendiri, itu bisa juga. Karena pada dasarnya untuk pembuatan NIB itu dibutuhkan KTP sama NPWP dari direktur. Misalnya Mas Zaha punya PT, Mas Zaha direkturnya nih. Mas Zaha bisa bikin sendiri. Cuma memang kadang kayak Lexar nih misalnya. Lexar akan ngebantu pelaku usaha. Nah, biar pelaku usahanya udahlah Mas Zaha pikirin aja bisnisnya semuanya kita buatin. Itu bisa juga. Gitu. Karena di dalam di saat kita submit NIB, di saat kita mau bikin NIB, itu kita harus ngisi beberapa data yang lumayan banyak dan itu agak memakan waktu gitu loh sebenarnya. Gitu. Jadi satu NIB itu untuk satu perusahaan? No. Jadi gini, misalnya Mas Zaha, satu NIB untuk satu perusahaan, betul. Tapi akunnya dari akun Mas Zaha, misalkan Mas Zaha udah ada 2 PT, itu bisa ada dua-duanya. Oh, yes. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada di chatbox ini dari Kak Erik ya. Selamat sore Bu Nevitsa. Ingin menanyakan untuk KBLI 2020 sudah terbit, apakah sudah berlaku atau masih menggunakan KBLI 2017? Oke, ini tuh pertanyaan bagus banget karena ini masih baru banget tentang KBLI 2020. Jadi, sekarang kami di Lexar, kami akan memakai KBLI yang baru. Kenapa? Karena sebenarnya pada dasarnya dari KBLI 2017 sama KBLI 2020 itu tidak ada, bukan berubah, tapi ditambah. Ada beberapa bidang usaha yang sebelumnya tidak ada, di KBLI 2017 dimasukkan di KBLI 2020. Maka dari itu kalau kami akan memakai KBLI yang baru. Karena kan sekarang OSS juga sistemnya udah online. Dia akan otomatis mengeluarkan KBLI, istilahnya di AHU kita akan masukin data kan, Mas Erik. Jadi di AHU kita akan masukin data, kita akan ngasih tahu sama si notarisnya, Mas, Pak, nanti masukinnya KBLI-nya yang ini ya, kodinya sekian. Nah, itu kita akan selalu ngikutin KBLI yang terbaru gitu. Karena ini untuk menghindari juga nih, kemarin dari Agustus 2018, dia pelaku usaha harus wajib melakukan perubahan akta, perubahan maksud dan tujuan. Kalau misalnya kita masih pakai 2017, takutnya nanti ke depannya dia akan ubah lagi jadi KBLI 2020, sedangkan kan itu makan biaya lagi, biaya notaris, makan waktu lagi. Untuk menghindari hal itu, kita akan pakai KBLI 2020. Karena untuk contoh yang kayak perdagangan itu seingat saya nggak banyak yang berubah. Untuk kode-kode lamanya masih ada. Tapi untuk kayak bidang fintech, itu udah disusun yang baru. Jadi kita akan pakai KBLI yang baru, gitu. Semoga menjawab ya, Mas Erik. Ya, terima kasih. Iya. Selanjutnya masih dari Kak Erik ya, dari Mas Erik masih. Banyak nih pertanyaan dari saya. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa, Mas. Kita diskusi. Kebetulan saya lagi ngembangin untuk yang food and beverage. Jadi banyak pertanyaan dan saya kira mungkin kita sharing ya di sini. Gitu. Iya, boleh, Mas. Jadi saya kirim di chat. Barangkali nanti bisa dibantu. Iya, boleh saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Erik. Jadi pertanyaannya, kami bergerak di bidang F&B. Produk kami adalah produk ready to eat atau siap saji. Kami sudah memiliki SIUP perdagangan makanan. Saat kondisi pandemi seperti ini, kami menggunakan media sosial untuk kegiatan promosi dan pemesanan produk kami. Apakah ada izin khusus untuk kegiatan promosi produk di Instagram atau medsos, atau cukup dengan SIUP yang sudah kami punya sebelumnya? Gitu. Oke. Ini saya coba jawab ya, Mas. Yeah. Jadi, karena ini adalah istilahnya, sebenarnya
ini izinnya udah sesuai pakai SIUP. Kan kegiatan apa namanya promosinya aja yang di Instagram, ya kan? Nah ini udah sesuai nih Mas, udah pakai SIUP aja tuh sebenarnya udah cukup. Balik lagi ngeliat ke KBLI ada di pasal 3 di maksud dan tujuan. Seingat saya kalau dari media sosial itu ada perdagangan melalui internet atau media. Seingat saya agak lupa kodenya, tapi penjelasan judulnya tuh itu. Nah, kalau misalnya udah ada itu, udah ada jenis usaha yang itu, kegiatan usaha yang itu sebenarnya udah sesuai. Jadi, kalau misalnya Mas mau jualan, baik langsung. Kalau langsung, dia juga ada tulisannya perdagangan makanan di toko gitu misalnya. Atau perdagangan melalui internet. Itu udah ada tuh di KBLI udah diatur. Kalau masalah promosinya, itu nggak diatur. Jadi sebenarnya kalau promosi itu sebenarnya bisa di mana-mana. Gitu. Boleh komentar Bu bentar? Boleh? Ya, nyambung ini. Karena kan gini Bu, saya dapat informasi terkait PMSE kalau nggak salah ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Oke. Nah, itu kalau saya nggak salah sempat baca, KBLI-nya kan baru juga. Nah, kemarin itu, jadi gini, kalau bisa kami sih SIUP-nya masih SIUP yang lama itu ya, masih manual, tapi kan itu sudah kami integrasikan dengan NIB, sudah fix lah, udah beres, nggak ada masalah. Cuma kami khawatir dengan munculnya PMSE ini, takutnya kami nanti jadi masalah, karena kan gini, di situasi kayak gini nih, food and beverage kan lagi susah Bu. Dagangan nggak laku, kayak gitu ya, customer udah nggak pesan lagi. Nah, kami punya terobosan untuk pakai Instagram. Saya kira sudah banyak ya, kayak produsen-produsen lain seperti itu. Nah, yang sempat ada pertanyaan ke saya, izinnya apakah cukup dengan SIUP doang atau bagaimana? Karena di iklan kami itu juga ada kayak orderan, pesan melalui chat dan sebagainya kayak gitu loh. Saya hanya memastikan aja Pak, izinnya ini emang cukup ini atau harus ke PMSE, karena kalau ke PMSE di pasal 3 yang Ibu singgung tadi di tempat kami belum ada. Karena itu kan juga aturan baru. Betul. Nah, kalau belum ada, kalau saya mau masukkan NIB kan nggak bisa. Harus merubah akte lagi. Nah, merubah akte lagi otomatis kan jajaran manajemen marah lagi seperti itu. Jadi kalau perdagangan makanan perdagangan melalui sistem elektronik ya, Mas? Iya, PMSE kalau salah. Itu tuh sebenarnya misalnya, Mas, setahu saya ya, ini sepemahaman saya yang terakhir saya baca adalah misalnya Mas berdagang, tapi Mas yang bikinnya, misalnya Mas punya website dari food and beverage-nya Mas, mereknya Mas, ada websitenya, bisa pesan dari situ. Nah, itu websitenya memang harus didaftarkan, betul. Tapi kalau misalnya Mas jualannya lewat Instagram, by WhatsApp, gitu misalnya ya, itu nggak harus. Kenapa? Karena yang harus mendaftarkannya adalah si Instagramnya, bukan Masnya, gitu. Karena kan Mas cuma media promosinya aja. Media promosi gitu aja. Oke, makasih Bu Liza. Iya, sama-sama. Mas, satu lagi tuh ada pertanyaan lagi di bawahnya. Banyak, Bu. Oh, oke. Siap. Satu-satu ya, Mas ya? Siap. Untuk pertanyaan satu bisa saya bantu tanyakan ya, Mas Erik ya. Untuk produk kami belum dapat izin edar. Produk kami adalah pangan olahan atau siap saji seperti ayam rendang siap makan yang kami kemas dalam kemasan. Untuk saat ini kami sedang trial produk tersebut. Apakah ada batasan waktu terkait produk trial tersebut? Maksudnya batasannya gimana ya, Mas ya? Jadi kan ini agak nekat juga sih Bu ya. Iya, terus terang agak nekat karena kami lagi nyoba baru ini, kegiatan baru sini untuk ready to eat, ini kegiatan baru. Nah, maksud saya ini kan untuk pendaftaran BP POM dan sebagainya butuh waktu. Betul. Nah, ini kami tuh lagi trial ke kita nyoba memasarkan kayak gimana sih tanggapan pasar seperti itu loh Bu. Sambil satu sisi kita lagi menyiapkan pengurusan izin edarnya. Nah, apakah saya kan nggak paham terkait masalah MD dan sebagainya.
apakah ada nggak sih kayak ketentuan batasan waktu untuk trial produk baru itu diperbolehkan berapa lama kayak gitu loh, Bu? Apakah ada itu? Untuk trialnya ya? Iya, terus saya sambung juga ya, apakah kalau kita trial produk baru itu perlu lapor kemana kayak gitu? Atau mungkin ke dinas apa sih? Sudah jalan aja kayak gitu atau gimana? Oh gitu. Jadi sebentar Mas, saya mau nanya dulu. Ini kan Mas lagi ngeluarin produk baru. Nah, produk yang sebelumnya sudah dipasarkan, udah ada izin edarnya atau belum? Beda produk. Oh, bukan makanan? Bukan. Ini baru kita nyoba untuk makanan. Oh gitu. Sebenarnya sebaiknya di saat Mas mau mengedarkan itu langsung dibuat juga tuh izin edarnya. Kenapa? Karena kan BPOM akan ngelihat juga kandungan di dalam makanan Mas tuh kayak gimana. Sebenarnya seharusnya seperti itu. Cuma memang kan apalagi lagi pandemi kayak gini, nggak mungkin BPOM ada biayanya, ada biaya ke pemerintahnya secara resmi ada. Dan itu juga nggak murah. Pasti kan pemerintah juga ngelihat lah lagi kayak gini kok harus semuanya didaftarin dulu baru diedarin kan gitu. Nah, cuma ini harus dijelaskan Mas ke BPOM di saat nanti mendaftarkan izin edar. Karena takutnya gini, kita kan sekarang kan konsumen juga udah banyak yang kayak kok ini nggak ada izin edar BPOM-nya sih, kok ini nggak ada izin ininya sih, nggak ada itunya sih. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita hindari sebenarnya. Makanya lebih baik di saat Mas mau ngeluarin produk, kita bisa langsung jalanin dua-duanya gitu. Kita kita daftarin izin edarnya, sekalian kita cobain dulu trial ke semuanya gitu. Jadi pas misalnya ada konsumennya nanya, Mas kok ini belum ada izin edarnya sih? Iya Mbak, lagi dibuat gitu. Nah, iya lagi proses nih, karena kan prosesnya juga nggak sebentar gitu. Iya, lama. Tapi kalau untuk yang produknya itu, kalau misalnya saya izin tanya lagi ya, banyak. Boleh. Tadi kan saya bilang trial tuh. Nah, misal di trial itu saya kasih tulisan tidak untuk dijual. Oh, jadi kayak bonus aja istilahnya gitu ya. Ini ada izin edar nih. Nah, ini kan belum punya, ini kan masalah. Makanya satu sisi kami ingin ngurus itu, tapi satu sisi kami juga ingin tahu bahwa produk kami ini bisa diterima apa enggak. Makanya kami coba trial. Nah, di trial itu kami kasih tulisan tidak untuk dijual. Jadi kayak ya trial itu. Nah, kayak gitu tuh masalah. Makanya tadi saya tanya apakah ada batasan waktu gitu. Takutnya BP POM ini kok tidak untuk dijual kok lama banget gitu loh. Nggak ada sih kalau dari BP POM, nggak ada harus berapa lamanya tuh nggak ada, sebenarnya nggak ada. Cuma balik lagi sekarang konsumen juga udah pada pinter-pinter, mereka kayak kalau udah hits banget nih Mas, misalnya udah laris tiba-tiba naik banget, udah pasti tuh. Ini kok nggak ada BPOM-nya Mas, ini kok gini gitu. Kan sekarang udah pada kritis sekarang konsumennya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada sudah beberapa yang sudah terjawab. Ini apakah KBLI 2020 sudah berlaku? Tadi sebelumnya sudah dijawab dengan Kak Tasya. Sudah berlaku ya Kak ya? Iya, jadi saya pun baru ikut sosialisasinya itu kalau nggak salah di minggu lalu. Saya lupa antara hari Senin kemarin atau di minggu lalu ya. Itu memang sudah di-launching sama pemerintah. Tapi untuk yang untuk diedarkan, istilahnya kan sekarang kalau untuk kita mau ngasih KBLI itu kan udah gampang banget, semuanya ada yang online gitu kan, ada yang soft copy-nya. Nah, itu yang pemerintah ngasih tahu bahwa ini tuh belum semuanya loh bisa dilihat gitu. Mereka tuh kemarin ngasih tahu bahwa ini baru keluar yang hard copy-nya aja. Cuma dalam beberapa hari ini akan dibuat soft copy-nya. Mereka infonya seperti itu. Jadi pemerintah pun udah ngasih tahu bahwa sekarang yang dipakai yang 2020 ya, karena ini lebih sesuai sama perkembangan yang sekarang. Yang saya masih akan coba proses adalah proses NIB dengan KBLI yang baru ini. Karena ini masih baru banget, dan dari baru-baru ini
Kita baru bikin PT beberapa, dan ini baru pakai KBLI yang 2020. Kita baru akan coba di situ. Kalau misalkan di OSS-nya udah oke, berarti memang sudah berlaku, udah otomatis. Terus ini saya boleh langsung jawab yang bawahnya nih Mbak, yang dari Mas Tito. Boleh Kak, silahkan. Ini kan langsung ya, sepertinya ada KBLI ada update ya Mbak, apakah AD harus ubah selalu gitu? Iya, KBLI baru keluar yang 2020, dan anggaran dasar itu akan menyesuaikan. Dengan catatan begini, misalnya Mas Tito bisnisnya yang tadi ada yang saya bilang tadi baru yang fintech. Nah, Mas Tito bisnisnya di fintech nih. Sebelumnya itu ngikutin KBLI jasa keuangan, tapi sekarang dia benar-benar ditulis P2P, lending konvensional atau syariah. Nah, itu yang harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya perdagangan makanan, nah, perdagangan makanannya ini masih sesuai sama KBLI yang sebelumnya dan NIB-nya udah keluar. Itu nggak perlu. Gitu. Jadi balik lagi, kita lihat lagi, ini bisnisnya tuh apa sih? Gitu. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya ada dari Kak Maria. Boleh langsung nyalakan mic-nya aja. Oke. Ya, halo Mbak Tasya. Makasih buat penjelasannya ya. Jadi di sini aku mungkin mau tanya sebagai sebagai pemula banget nih Mbak, bener-bener awam sama hukum juga. Kebetulan kan sama lagi model pandemi gini, lagi mau mulai usaha F&B juga. Kebetulan kalau saya sih di bidangnya ini pempek, jadi produksi sendiri, terus juga diedarin sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya jujur saya bingung nih, sebenarnya yang harus saya urus dulu tuh di Haki atau yang tadi dibilang SIUP atau apa ya, jadi yang mana dulu, atau NIB, karena awalnya kan saya mikir paling jualan di online shop aja, di Instagram aja gitu kan. Cuman ngelihat di Instagram juga secara kompetitor pempek itu lumayan banyak dan namanya juga mirip-mirip gitu kan. Jadi saya langsung kepikiran tuh daftarin merek dulu nih, daftarin brand. Tapi dari penjelasan yang Mbak Hari ini juga kayak banyak banget kan ternyata aspek lain dari BPOM juga, kemudian ada KBLI juga. Jadi menurut Mbak nih kira-kira yang mana dulu ya yang saya kerjain gitu? Maksudnya alur prosesnya kayak gimana ya gitu? Ataukah mereka bisa berjalanan bareng? Sebenarnya bisa didaftarkan atas nama perorangan atau atas nama PT. Nah, balik lagi Mbak Maria mau didaftarkannya atas nama perorangan atau PT. Kalau atas nama perorangan, sekarang Mbak Maria juga udah bisa daftar. Misalnya pempeknya, pempek A akan didaftarkan atas nama Mbak Maria. Itu udah bisa didaftarin. Tapi balik lagi, merek itu juga termasuk aset. Merek itu aset. Kalau misalkan mau didaftarkan atas nama perusahaan, itu harus nunggu akta dan SK-nya dulu. Jadi, kalau misalnya sekarang Mbak Maria udah mau bisnis pempeknya, udah gede banget gitu kan, yang pertama harus dilakukan adalah Mbak Maria lihat dulu, ini industrinya tuh masih rumahan atau udah deh langsung gede aja gitu, misalnya ya. Kalau misalkan mau yang langsung gede aja, mendingan bikin PT dulu, akta SK keluar, NPWP PT keluar, terus baru bikin izinnya, izin edar BPOM-nya. Gitu. Dan nanti sekalian, jadi kan kalau akta, SK, NPWP, terus NIB, nomor induk berusaha tadi, terus sama SIUP, dan ada kalau industri rumah tangga tuh, kalau industri tuh biasanya ada juga izin usaha industrinya, itu keluar baru dibikin izin edarnya gitu. Jadi dia stepnya tuh akta SK dulu, yang pertama tuh pasti akta SK, yang kedua NPWP, yang ketiga adalah NIB. Nah, setelah NIB nih baru jalan, mau ke izin edar, mau ke PIRT, itu balik lagi mau yang mana yang dijalanin. Nah, kalau setelah itu misalnya akta SK sama NPWP udah keluar, terus Mbak mau kayaknya mereknya atas nama PT aja deh. Kalau atas nama PT, di saat NPWP udah keluar, itu bisa langsung didaftarin. Gitu. Cuma proses trademark itu juga lumayan lama. Kita masukin mereknya ya, kita daftar, masuk ke Dirjen Haki,
kita nunggu 3 bulan, pengumuman dulu, abis itu akan dikasih tahu ini diterima atau enggak. Kalau diterima ada sertifikatnya, kalau ditolak ya harus cari nama yang lain yang didaftarkan. Gitu. Terjawab nggak Mbak Maria? Kalau ada yang belum kurang jelas boleh ditanggepin ya. Oh iya, oke. Kalau kebetulan sekarang ini sih mungkin skalanya masih perseorangan rumahan gitu ya. Jadi mungkin buat bikin PT itu belum. Nah, kalau yang tadi Mbak bilang kan berarti proses pendaftaran HAKI itu juga nggak cepet kan. Tapi ketika kita udah masukin misalnya nama, logo ke didaftarin HAKI itu sebenarnya udah legal belum sih? Maksudnya udah ada perlindungan itu belum ada ya? Perlindungan nama brand kita sama logo kita gitu. Jadi HAKI itu punya asas first to file. Misalnya Mbak Maria hari ini daftar merek Pempek Maria misalnya ya. Nama Pempek Maria didaftarin dengan logonya, dengan atas nama Mbak Maria sendiri, masuk set. Besoknya ada nih yang masukin. Atas namanya sama Pempek Maria, terus logonya beda, logonya mirip, tapi sebutannya Pempek Maria nih sama. Nah, itu udah nggak bisa. Itu akan ditolak otomatis. Karena dia first to file. Siapa yang masuk pertama kali? Dilihat dari tanggalnya. Gitu. Walaupun belum diterima ya, belum terdaftar secara resmi, belum keluar sertifikatnya, tapi udah masuk, itu dia sistemnya, dia asasnya first to file. Jadi siapa cepat dia dapat duluan gitu. Oke, berarti mungkin buat di awal pendaftaran HAKI itu berarti menurut Mbak juga maksudnya penting kan ya, harus gitu ya. Iya. Karena kita kan nggak tahu ke depannya nih bisnis tahu-tahu pempeknya Mbak Maria segede kayak pempek candy di Palembang gitu kan, kita kan nggak tahu. Terus kita belum daftarin, nanti udah diambil orang loh namanya. Gitu. Makanya juga saya mikir kayak gitu kan Mbak. Nah, terus selain HAKI itu, kira-kira buat starter apalagi ya yang perlu gitu buat didaftarin di awal dulu? Buat industri rumahan. Oh, kalau ini paling PIRT-nya. Produk sertifikat pangan industri rumah tangganya. Biar istilahnya walaupun ini masih rumahan tapi udah ada loh, ini udah terdaftar loh, ini udah sah loh, ini udah boleh diedarkan loh kayak gitu. Walaupun memang belum besar gitu. Oke. Karena kan kalau PIRT memang ditujukan untuk UMKM dan bisa atas nama perorangan. Iya, kurang lebih. Oh, sama terakhir mungkin kalau PIRT ini ngaruh ke pembayaran pajak itu kayak gimana ya? Kalau PIRT ini setahu saya masih ngikut sama perorangan. Karena kan dia kalau belum ada CV atau belum ada PT-nya, berarti dia masih ngikut ke pribadinya Mbak Maria. Oke, berarti ke ini NPWP ya? Oke. Cukup sih mungkin untuk tanya ini cukup jelas Mbak. Oke. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Maria untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, ada dari Kak Zaha lagi. Yang pertama, berapa lama proses untuk bikin PT? Kira-kira berapa hari? Dan yang kedua ada untuk BPOM berapa lama? Oke. Untuk proses bikin PT, kalau di Lexar sendiri itu paling cepat kita 10 hari kerja. 10 hari kerja itu means misalnya hari ini saya Mas kirim data-datanya ke saya siapin, lusa udah signing, habis itu berarti sisa 5 hari. Nah, di saat SK keluar itu 1 hari bikin NIB, 1 hari bikin izin usaha. 1 hari bikin NPWP, besoknya bikin NIB sama izin usaha. Itu udah 10 hari kerja. Nah, kalau untuk BPOM, dia paling cepat 60 hari. Jadi masukin daftar dulu. Daftar, setelah kita daftar, ada review lah dari mereka dalam 10 hari. Nah, setelah 10 hari itu dibalikin dengan 3 jawaban. Yang pertama diterima, yang kedua diterima dengan catatan,
Yang ketiga ditolak. Kalau ditolak, biasanya tuh mereka akan kasih note sih, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu. Nah, nanti kalau udah dipenuhi lagi, baru dimasukin lagi kayak gitu. Jadi memang paling cepet dia 60 hari. Dari 10 hari itu misalkan diterima nih, nanti akan ada tes itu 50 hari. 50 hari kerja deh seingat saya. 50 hari kerja tuh dites. Nanti hasil tesnya pun akan ada informasi lagi. Informasi misalnya, ini kurang ini. Misalnya nih, kayak tadi Mbak Maria bikin pempek gitu kan, terus nanti ada ini ikannya gini, ini kurang ini kurang ini. Nah, itu yang harus dipenuhi tuh sama pelaku usaha juga. Makanya agak lama karena ada back and forth-nya tuh sering banget antara BPOM sama pelaku usaha gitu. Gitu sih. Mungkin untuk Kak Zaha sudah terjawab pertanyaannya, Kak? Udah. Semuanya diurus sama Lexa kan? Iya, tentu saja diurus dengan Lexar. Oke. Ini kalau dilihat-lihat nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin aku sedikit masuk sedikit nih di sini sambil sharing. Jadi kalau kita lihat-lihat, ini teman-teman di sini juga ada yang memang sedang berjuang nih misalnya di COVID untuk survive di F&B bisnis, ada yang mungkin baru pivoting ke F&B bisnis, dan bahkan mungkin ada yang melihat adanya peluang di F&B bisnis, akhirnya masuklah ke bisnis F&B itu. Nah, di sini mungkin kalau misalnya ngelihat dari pertanyaan teman-teman dan lain-lain yang butuh bantuan dari sisi legal and something, Lexar juga ini termasuk dari partnernya Apiari, which is di program Apiari Business Solutions. Jadi kita di Apiari Business Solutions ini mau ngebantu nih teman-teman yang memang sedang lagi membutuhkan apa untuk bisnisnya, misal dari sisi legal, pembuatan PT, marketing and branding, dan segala macamnya. Nah, kalau teman-teman bingung harus kemana dan lain-lain, just tell us ke Apiari, bisa hubungin di kontak person yang ada di Instagramnya juga atau di website Apiari. Nanti feel free, kita akan ngebantu teman-teman. Jadi kayak misalnya nih, aku lihat dari Mas Erik atau Mbak Maria yang bingung, oke, mau ngurusin ini harusnya kemana sih gitu. Just tell us, nanti kita yang akan ngebantu dan refer. Jadi kalau kita lihat, oke, berarti Mbak Maria butuhnya ke legal consulting, kita akan refer ke Lexar. Seperti itu. Jadi pokoknya teman-teman kalau ada kebutuhan apa untuk bisnisnya, feel free untuk info aja ke Apiari. Itu aja sih. Terima kasih dan semangat terus. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih nih sedikit infonya dari Kak Garay. Oke deh, kalau gitu baik teman-teman, kita mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin kita udah berada di penghujung acara nih. Jadi sebelum mengakhiri webinar kali ini, mungkin saya dari Apiari ingin mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Kak Netfitsa Hairunisa ya sebagai pembicara di webinar hari ini, dan juga kepada teman-teman peserta semuanya yang sudah hadir di webinar hari ini. Mungkin semoga ilmu-ilmu yang didapatkan dari webinar hari ini bisa berguna juga sebagai ilmu tambahan bagi teman-teman semua. Mungkin bagi teman-teman sekalian nih untuk peserta, mungkin bisa tolong isi feedback form yang sudah ada di chatbox ya, demi evaluasi bagi Apiari juga agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin untuk sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama teman-teman. Mungkin bisa on cam dulu untuk yang masih dimatikan kameranya. Oke, mungkin masih mau ada yang on cam? Oke, deh Kak Rica. Oke, saya foto ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke deh, terima kasih teman-teman semua. Mungkin sekian webinar dari kita hari ini. Mungkin kami juga, aku sendiri dari Apiari ingin mengingatkan nih ke teman-teman sekalian untuk event update schedule dari Apiari. Mungkin teman-teman bisa follow di Instagram kita @apiari.coworking. Atau mungkin teman-teman sekalian juga butuh kantor atau virtual office dan jasa-jasa lainnya, kita dari Apiari dengan senang hati untuk membantu teman-teman sekalian. Oke.
Mungkin terima kasih sekali lagi, sampai bertemu. Sorry, Mbak. Ya. Iya, halo? Ya. Iya, aku juga mau ngasih tahu kalau mau lebih detail bisa cek di lexar.id. Kita lagi bikin paket untuk F&B bisnis, ditunggu aja ya. Nanti akan kita share juga ke email teman-teman, berarti kalau udah ada promotionnya langsung jadi direct. Teman-teman pasti akan terima gitu. Oke, kalau gitu thank you so much sekali lagi teman-teman, sampai ketemu di webinar sesi berikutnya dari Lexar and Series F&B ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Thank you.